Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aisandra dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 19002141. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai bisnis model kanvas. Nah, pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu bisnis model. Apa sih bisnis model tersebut? Nah, bisnis model ini berbeda dengan bisnis plan. Komponen lebih fokus kepada profit atau keuntungan. Secara sederhana, bisnis model ini dapat kita gambarkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Nah, yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman, hingga proses penjualan. Nah, yang ketiga, strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran dari pelanggan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bisnis model ini sangat penting dibuat oleh bisnis baru. Bahkan bisnis yang sudah mapan pun membutuhkan komponen ini. Nah, langsung saja kita masuk kepada komponen dalam bisnis model. Komponen utama yang dimiliki sebuah bisnis model menurut NerdWallet yaitu yang pertama, value proposition. Fitur-fitur yang membuat produk terlihat menarik bagi pelanggan. Yang kedua, target market. Seperti sekelompok konsumen tertentu yang akan tertarik kepada produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, competitive advantage. Fitur unik produk atau layanan yang dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Nah, yang selanjutnya cost structure. Yaitu berupa daftar pengeluaran tetap serta variabel yang dibutuhkan dan bagaimana hal yang mempengaruhi penetapan harga. Yang ketiga, key metrics, elemen yang digunakan perusahaan untuk mengukur kesuksesan. Nah, selanjutnya resource, seperti aset fisik, keuangan, dan intelektual perusahaan. Yang selanjutnya problem dan solution, masalah yang dimiliki, target pelanggan, dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya revenue model, kerangka kerja yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang akan dikejar. Selanjutnya revenue streams, berbagai cara agar perusahaan dapat menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir profit margin, jumlah pendapatan yang melebihi biaya bisnis. Selanjutnya kita lihat bagaimana sih manfaat dari bisnis model tersebut. Yang pertama, unggul dari kompetitor. Maksudnya di sini secara sederhana kita menerapkan bisnis online dengan menerapkan platform digital. Tentu hal tersebut akan menjadi poin unggul dari bisnis yang kita jalankan terhadap kompetitor. Yang kedua, menarik perhatian investor. Bisnis model yang bagus otomatis akan menarik perhatian investor untuk memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut. Yang selanjutnya, manajemen keuangan yang teratur. Melalui bisnis model, sebuah perusahaan tentu dapat membuat anggaran yang tepat melalui proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan melihat macam-macam dari model bisnis tersebut. Yang pertama ada franchise, marketplace, dropship, subscription, dan manufaktur. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini merupakan tol dalam sebuah strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas ini mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen, mereka pengeluaran, biaya, cara kerja perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, apa sih keuntungan buat perusahaan kalau kita menerapkan bisnis model kanvas itu? Jika dilihat lebih teliti, bisnis model kanvas ini membagi hal-hal penting ke dalam beberapa hal yang memiliki fokus yang jelas. Hal ini tentu memudahkan para pelaku bisnis dari berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas elemen apa saja yang ada di dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, segmen consumer atau customer segment. Langkah pertama dalam membuat bisnis model kanvas yaitu menentukan konsumen. Suatu bisnis perlu mengidentifikasi segmen konsumen mana saja yang menjadi target.
Seperti siapa yang akan membeli produk kita, bagaimana karakteristik konsumen yang bisa menikmati produk, dan siapa saja target konsumen yang diperkirakan dalam memeriksa keuangan. Yang kedua yaitu nilai yang dimiliki dalam bisnis atau value proposition. Value yang dimaksudkan di bagian ini berarti keunggulan, keunikan, atau kelebihan yang ada pada bisnis. Value ini penting bagi sebuah bisnis sama seperti identitas. Value akan membuat bisnis diingat oleh konsumen. Selain itu, juga menjadi alasan dan solusi mengapa produk yang kita tawarkan menjawab permasalahan konsumen. Seperti masalah apa yang bisa diselesaikan dengan produk atau layanan yang kita tawarkan. Permasalahan tersebut cukup vital bagi konsumen. Keunikan apa yang ingin ditawarkan dari produk. Yang selanjutnya saluran distribusi. Seperti bagaimana produk atau usaha kita sampai ke tangan konsumen, bagaimana menyampaikan produk ke tangan konsumen, dan apa saja yang akan kita lakukan untuk mempromosikan bisnis tersebut. Yang keempat, hubungan dengan konsumen atau customer relationships. Customer relationship ini elemen yang paling penting untuk menjadi loyalitas konsumen terhadap bisnis yang kita jalankan. Seperti bagaimana cara konsumen mempertahankan loyalitas dengan bisnis kita, bagaimana bisnis kita memastikan kepuasan konsumen setelah menggunakan produk atau layanan kita. Yang selanjutnya sumber pendapatan. Rencana untuk mendapatkan sumber pendapatan bisa kita tuangkan di bagian revenue stream. Perencanaan modal, biaya produksi, dan strategi penentuan harga merupakan beberapa poin penting yang harus dicantumkan. Seperti penjelasan tentang bagaimana konsumen melakukan pembayaran dan mengapa memilih media transaksi tersebut juga bisa kita jabarkan. Seperti di harga berapakah konsumen akan sanggup membayar produk atau layanan bisnis yang kita jual, lalu berapa harga yang kita tawarkan oleh pesaing pada produk kita yang sama. Yang selanjutnya kegiatan utama bisnis atau key activities. Yang ketujuh mitra bisnis atau key partners. Dan yang ke-8 sumber daya vital atau key resource. Dan yang ke-9 atau yang terakhir yaitu struktur pembiayaan produksi atau cost struktur. Nah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis model kanvas. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.